Shalom Ibu Hotmina, Shalom Ibu. salam sehat dan bahagia buat teman-teman saya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Pada kegiatan ini, saya Desi Sialagan bertindak sebagai pengamat, Ibu Hotmina bertindak sebagai coach, dan Ibu Rina Sinaga bertindak sebagai coaching. Ibu Hotmina dan Ibu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik dan kabar sehat-sehat Ibu Desi. Iya. Sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Hotmina berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Juga nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya amati adalah alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nantinya akan tampak pada kegiatan yang dilaksanakan, yaitu yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Ibu Rina, Ibu Ar Ibu Rina. Nah, itulah rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada coaching kita kali ini. Kalau boleh tahu, Ibu Hotmina, pada kesempatan ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bu. Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence sebagai pendengar yang aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, ada tiga kompetensi ya, Ibu, yang akan dikembangkan. Nah, Iya, Ibu. dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Dari kompetensi tadi, Bu, ya, saya yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang Ibu Hotmina inginkan? Ya, harapan saya melalui pertanyaan berbobot yang saya sampaikan nantinya kepada Coach Bu, saya harus bisa mengarahkan Coach, yaitu Ibu Rinanya, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Yang kedua, saya harus bisa atau harus mampu memunculkan ide-ide baru. Begitu, Bu. Oke, berarti Ibu Hotmina nanti ingin Ibu Rina sebagai coaching mendapat solusi dari permasalahan serta menemukan ide-ide baru ya Ibu. Iya, Nah, Bu. Betul sekali, Bu. ya. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Rina dan Ibu Hotmina. Silahkan, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu Rina? Iya, Bu. Ya. Sudah bisa kita mulai, Ibu? Bisa, Bu. Sudah bisa kita mulai, Ibu Rina? Sudah bisa, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Ibu Rina. Selamat pagi juga, Ibu Hotmina. Iya, bagaimana kabar Ibu Rina? Baik-baik dan sehat-sehat, Ibu Rina? Baik, Bu. Luar biasa sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu Hotmina? Kabar baik dan kabar sehat-sehat juga, Ibu. Sama seperti Ibu Rina yang baik dan sehat, Ibu. Terima kasih, Bu. Eh, Ibu Rina, kira-kira apa yang menjadi
rumusan pertemuan kita pada di pagi hari ini. Silakan Ibu, ada yang bisa Ibu utarakan atau ada yang bisa Ibu ceritakan di pertemuan kita pada saat ini, Bu? Silakan, Bu. Begini, Bu. Sebenarnya saya ada masalah yang saya ingin ceritakan sama Ibu. Makanya saya mengundang Ibu eh, untuk bisa hadir pada percakapan kali ini, Bu. Iya. Nah, Ibu Rina, memangnya apa yang diterima, Bu? Nah, akhir-akhir ini saya memperhatikan semangat belajar siswa saya itu menurun, Bu. Padahal kan mereka sudah kelas 9. Karena mereka kurang antusiasis belajar, terlihat itu dari kurang aktifnya siswa dalam belajar. Ada yang tertidur, melamun, ribut, bahkan ada pula yang tidak mengerjakan tugas. Itu bisa sampai mencapai 50%, Bu. Oh, begitu Ibu Rina ya. Terus kira-kira menurut Ibu yang menjadi penyebabnya itu apa ya, Bu ya? Iya, Bu. Kalau saya ingat-ingat kembali ya, Bu ya, ingat-ingat kembali itu ternyata yang menyebabkan belajar siswa saya menurun itu karena mereka tidak terlalu menyukai pembelajaran kimia yang saya ampu, Bu. Sepertinya Hmm. bagi mereka itu pelajaran kimia itu tidak perlu, sulit, menegangkan, membosankan. Nah, karena saya juga memang Bu sering hanya membuat ceramah di kelas, Bu. Oh, karena itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi Ibu hebat lah ya. Sekalipun Ibu mempunyai masalah, Ibu hebat karena Ibu sudah bisa mengidentifikasi permasalahan Ibu ya. Ibu Rina, apa pernah Ibu mengikuti suatu pelatihan di dalam pengembangan anak didik Ibu di dalam kelas? Oh iya ya, Bu ya. Saya pernah, Bu, mengikuti pelatihan untuk Hmm. pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Oh, berarti Ibu pernah mengikuti pelatihan untuk pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus kira-kira apa yang didapat Ibu dari yang mengikuti pelatihan itu? Yang saya dapatkan dari pelatihan itu yaitu sebagai guru harus bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, terampil, dan juga menyenangkan. Itu artinya masuknya supaya siswa itu dapat belajar dengan semangat dan antusias, Bu. Guru itu juga harus pintar-pintar dalam mengelola pembelajaran terhadap siswa dengan menggunakan berbagai metode, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, salah satu yang disebutkan Ibu Rina itu tadi, Ibu Rina bisa gunakan untuk mengatasi permasalahannya ya. Dan kalau boleh tahu Ya, ya, Bu Bu. ya, di skala 1 sampai 10 itu pada angka berapa ya yang ingin dicapai Ibu Rina? Kalau misalnya ada skala antara 1 dan 10 karena saat ini siswa saya itu masih di skala 4 sampai 5, Bu. Jadi saya menginginkan skala siswa itu bisa nanti antara 7 7 aja sudah syukur, Bu, gitu, Bu. Kalau bisa sampai 10 lah, Bu, gitu. Iya, iya Bu ya. Apa Ibu mempunyai, apakah Ibu Rina mempunyai suatu gambaran atau suatu solusi di dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Rina? Oh iya ya, saya punya, Bu. Yang pertama, saya dulu akan coba untuk mempraktikkan yang saya dapatkan dari pelatihan, yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu yang artinya saya akan melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, terampil, dan juga menyenangkan, Bu. Hmm. Yang kedua mungkin saya juga akan meminta bantuan dari rekan sejawat supaya mereka nanti dapat memberikan motivasi, Bu. Dan yang ketiga,
kemungkinan besar juga saya juga harus bisa melibatkan orang tua, Bu, supaya mereka juga nanti dapat memantau anaknya dalam pembelajaran di rumah juga, Bu. Ibu Rina kan sudah mendapatkan solusinya, ya solusi uh, di dalam mengatasi permasalahan ibu sendiri ya. Target ibu, ya target ibu itu maunya ibu itu di skala berapa yang ibu inginkan? Nah, seperti saya sudah tadi bilang ya, Bu, kalau bisa sampai skala 10, Bu. Tapi kalaupun tidak bisa, ya bisa maunya antara 70 ke 90 lah, Ibu. Itu sudah bagus itu menurut saya, Bu. Ibu Rina pasti mempunyai strategi. Strategi di dalam pembelajaran di kelasnya ya Bu ya. Strategi apa yang Ibu terapkan supaya nantinya bisa mencapai skala 80 sampai 90%? Mungkin terlebih dahulu saya sebelum awal pembelajaran, saya Mhm, akan melakukan untuk berdoa bersama mhm, dengan siswa, Bu. Kemudian ya. saya juga nanti akan mengecek kehadiran siswa saya di dalam kelas. Mhm, Kemudian saya juga nanti akan mengajak siswa itu untuk menjaga kebersihan di dalam ruang kelas mhm, supaya siswa saya itu nanti nyaman, Bu, untuk belajar. mhm, Selanjutnya nanti saya cobalah ya, Bu, ya, untuk membuat ice breaking agar tidak membosankan. mhm, Kemudian ada juga uh, ice breaking itu juga fungsinya untuk membangkitkan semangat belajar siswa saya dengan menggunakan metode yang bervariasi di dalam kelas ataupun bisa juga di luar kelas, Bu. Oke. Terus Ibu Rina akan melakukan strategi tersebut ya terhadap anak ibu di dalam kelas. Berapa lama waktu ibu untuk melakukan strategi itu? Mungkin saya coba lah, Bu. Bisa itu mungkin kira-kira 2 minggu lah, Bu. 2 minggu, 3 minggu ibu akan mencobanya. Berapa lama ibu? Iya, saya mencobanya dulu, Bu, selama 2 minggu ini. Dengan Hmm. harapan saya nanti kan, Bu, siswa saya itu nanti jadi mampu untuk mengikutinya, Bu. Kalau begitu saya tunggu ya bu ya dalam 2 minggu ini. Bisa ibu? Ya, mudah-mudahan, Bu, nanti itu berhasil. Terus sekarang bagaimana perasaan ibu setelah ibu sudah menceritakan permasalahannya kepada saya pada saat ini? Apa yang dirasakan ibu pada saat ini setelah mampu, setelah bisa curhat kepada saya? Apa yang menjadi perasaan ibu sekarang? Perasaan saya jadi lega, Bu. Lega, senang. Karena saya juga bisa mengobrol dengan Ibu, bersama dengan Ibu. Semoga nantinya dengan adanya coaching ini, masalah saya yang saya hadapi sekarang ini bisa saya perbaiki. Saya bisa nanti saya teratasi dengan baik, Bu. Sehingga nanti semangat dan antusias siswa jadi kembali, Bu. Oke, oke, oke. Baiklah Ibu Rina, karena Ibu sudah memiliki perasaan, memiliki hati yang lega, Ibu mampu menceritakannya kepada saya, dan Ibu tadi mengatakan perasaan Ibu lega, senang, sungguh luar biasa Ibu ya. Ibu hebat, Ibu mampu mengatasi, mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Saya salut kepada Ibu karena Ibu bisa di dalam pertemuan kita kali ini bisa menemukan ide-ide baru, menemukan solusi yang dihadapi Ibu. Terima kasih, Bu, atas waktunya karena bisa hadir bersama saya pada pagi hari ini. Sama-sama Uh, Ibu Rina. saya akan Terima kasih berusaha juga untuk Bu. menerapkannya, Bu, ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih atas praktik coachingnya Ibu Hotmina dan juga Ibu Rina.
Sama-sama Ibu. Nah, saya mengevaluasi perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur Tirta sudah tampak semuanya ya Bu. Dari checklist saya sudah tercentang. Ibu Hotmina dan juga Ibu Rina juga sudah mengembangkan kompetensi, mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang dapat memberikan solusi dan yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensinya Ibu Rina dalam menyelesaikan permasalahannya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu Hotmina. Pertama adalah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Iya Bu, terima kasih. Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan adalah eh, adanya beberapa pertanyaan efektif yang harapannya yang bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, Bu. Ibu Rina bisa dan mampu memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya, yaitu dengan melakukan ice breaking, kemudian strategi pembelajarannya di dalam kelas dan di luar kelas, Ibu. Iya, nah, Ibu Hotmina sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi, Bu, ya, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bagus dan berkembang begitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu atas percakapan kita pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Hotmina dan juga Ibu Rina yang sudah memberikan waktunya dan saya mengucapkan selamat buat Hotmina dan Ibu Rina atas kerjasamanya. Semoga nanti kita bisa menjadi coach dan coaching di instansi ataupun dimanapun kita berada. Terima kasih Ibu Hotmina, terima kasih Bu Rina. Terima kasih juga, Bu. Iya, terima kasih juga, Terima Bu. kasih, Sama-sama. Bu. Iya Bu.